Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Liba Zaldina Dumarahap dari kelas Matematika 2021E dengan nomor NIM 21030214039 Universitas Negeri Surabaya. Asal tempat tinggal saya dari kota Surabaya. Yang akan saya jelaskan yang pertama pada materi ini, yang pertama masa awal kehidupan, yang kedua masa kerajaan tradisional awal, yang ketiga masa kerajaan nasional, yang keempat masa pergerakan nasional Indonesia. Yang saya jelaskan yang pertama adalah masa awal kehidupan. Zaman batu terbagi menjadi 4. Batu tua Paleolitikum, batu tengah Mesolitikum, batu muda Neolitikum, batu besar Megalitikum. Dan zaman logam berbagi menjadi 3, tembaga, perunggu, dan besi. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan ada 5, nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis atau musyawarah, dan nilai keadilan. Untuk nilai religinya, muncul nilai religi itu pada masa peradaban zaman Batu Muda Neolitikum dan sudah mengenal pemujaan. Nilai kemanusiaannya melakukan ritual upacara penguburan dan pemujaan arwah dan adanya interaksi dan komunikasi sosial dari beberapa artefaknya. Untuk nilai persatuannya adanya pembagian kerja pada masa itu. Dan nilai demokratisnya ada kehidupan organisasi dengan terbentuknya desa komunal dan bercocok tanam. Lalu ada sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan adanya pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Yang terakhir nilai keadilan, adanya pola kehidupan untuk saling melengkapi, yaitu disebut gotong royong. Pada masa kerajaan tradisional awal, perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing masuk ke Indonesia. Nah, masuknya pengaruh asing ini tidak lepas dari posisi strategis Indonesia yang berarti di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Lalu jalinan hubungan dagang dengan India melahirkan penetrasi budaya. Keberhasilan penetrasi budaya ini nampak dari keberadaan berbagai kerajaan di Nusantara, baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Lalu para ahli sejarah percaya bahwa hubungan dagang Nusantara dengan India itu berkembang lebih dahulu dibandingkan hubungan dagang dengan Cina. Hal ini terbukti dari sumber-sumber yang seperti kitab Ramayana yang telah menyebutkan nama-nama seperti Nyawadipa dan Swarnadipa yang mengacu pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu nilai Pancasilanya juga sama, ada 5, nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis, dan nilai keadilan. Untuk nilai religinya, agama Buddha masuk ke Nusantara sejak abad ke-2 Masehi. Lalu pada masa Prakaivikatan juga berkembang agama yang Hindu yang berkembang bersama ajaran Buddha. Dan menjelang abad 7-8 ke berbagai daerah Indonesia, pengaruh Islam itu dimulai sejak masa Buddha Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam abad ke-7. Untuk nilai kemanusiaannya, sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India dalam ajaran Hindu. Lalu tidak ada perbedaan ras, suku, agama, dan golongan dalam proses interaksi. Lalu untuk nilai persatuannya, ada perpaduan budaya berkembang di bidang politik. Lalu ada Kutai sebagai kerajaan awal Hindu dan ada bukti fisik yaitu prasasti di Tujuh Buah Yupa. Dan dalam isi prasasti itu menyebutkan bahwa Mulawarman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para Brahmana yang berjasa menyebarkan ajaran agama Hindu. Lalu nilai demokratisnya, adanya sistem kerajaan pimpinan berdasarkan orang yang dituakan, bagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja, dan upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah.
Untuk nilai keadilannya, juga peninggalan Raja Mulawarman ini berisikan tentang kebaikan raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. Masa kerajaan nasional, ada 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa Pancasila atau pada masa atau Pancasila drama. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak mabuk minuman keras. Kerajaan Sriwijaya peninggalan prasasti yang memiliki nilai Pancasila antara lain ada Buddha Bukit Sikuntang, prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, stupa batu Sejahtera, stupa batu berita yang menyebutkan bahwa posisi strategis Palembang sebagai ibu kota Palembang. Lalu nilai-nilai Pancasila juga sama, ada 5. Nilai religi di abad ke-7, Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Lalu Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Lalu untuk nilai kemanusiaannya, ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta. Dan ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Lalu nilai persatuannya, prasasti Talang Tua ini berisikan tentang bangunan Taman Sri Kshetra, atas perintah Tumpah Hyang Sri Jayanasa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Lalu prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Prasasti Kota Kapur ancaman dan pelanggaran. Prasasti Kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Lalu untuk nilai demokratisnya, semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Lalu Dewan Nagari ini menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Lalu nilai keadilannya memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insuler, interinsuler, dan internasional. Untuk kerajaan Majapahitnya, kerajaan Majapahit ini dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 di Trowulan. Anaknya Jayanagara menggantikan kedudukannya sebagai raja tahun 1309-1328. Dan Majapahit ini mulai masuki masa kejayaannya ketika Jayanagara digantikan oleh adik perempuannya Bregauripan dengan gelar Tribuana Dewi Jaya Wisnawardhani. Nilai religi pada masa kerajaan Majapahit itu pada masa kerajaan Majapahit berkembang 3 ajaran agama besar yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu nilai kemanusiaannya memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Untuk nilai persatuannya diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik. Dan kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan Belanda Tartar dari Cina Mongol dan menyebut Jayakatwang. Untuk nilai demokratisnya, struktur pemerintah Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu Raja dan Kerabat Raja, 2 Dewan Penasehat Raja, 3 Dewan Menteri, dan para gubernur provinsi. Tugas dan fungsi struktur pemerintah selalu melakukan upaya musyawarah dalam memecahkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan bangsa itu. Lalu untuk nilai keadilannya, adanya pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan,
upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menjalin hubungan dagang di berbagai kalangan. Yang terakhir, masa pergerakan nasional Indonesia. Van Deventer mencanangkan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan, sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Nilai-nilai Pancasila pada masa pergerakan nasional Indonesia ada 4, nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai keadilan. Nilai religi pada masa itu keragaman agama yang dianut makin banyak. Dan hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Lalu nilai kemanusiaannya, adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Dan nilai persatuannya, bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu untuk nilai keadilannya, perkembangan yang didasarkan atas politik, kesejahteraan rakyat, serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan di masyarakat. Sumber referensi yang dipakai untuk menyusun PowerPoint ini ada 2, tim MKU Pendidikan Pancasila UNESA 2014, Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press, dan yang kedua materi PowerPoint Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa oleh Dr. Purwojadi, Magister Sains, dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.